Nah, Kang sepakat nggak sih bahwa kalau pemuda kemudian karyanya harus ini atau kemudian bagaimana kontribusinya dia bisa terlihat dan lain-lain itu harus ada peran pemerintah. Itu bahwa pemuda juga harus mulai berpolitik gitu loh. Itu masyarakat Purwakarta itu guyup, punya kesadaran untuk bersama-sama dan membantu sesamanya. Saya kok ngelihat kaum muda hari ini malah cenderung apolitis. Yang menjadi concern saya hari ini adalah bagaimana pemuda, khususnya di Purwakarta, itu identitasnya tidak tercerabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat-sahabat redaksi jabarnews.com, kembali lagi dengan saya Riana Awangsa Direja, pemret jabarnews.com. Kali ini di edisi redaksi bertanya, saya ingin coba mengobrol, mengupas isi pemikiran sahabat saya. Saya bersama Kang Haji Sonal ya. Atau kalau saya lebih kenalnya dengan sebutan Kang Ubud. Ya, jadi Kang Sona ini atau Kang Ubud ini saya kenal beliau itu adalah sosok pemikir, sosok orang yang selalu memiliki gagasan-gagasan besar terkait persoalan sosial, budaya, apalagi politik ya. Karena kebetulan juga sekarang beliau menahkodai salah satu partai lah ya. Tapi saya mohon maaf tidak sebutkan partainya. Oleh salah satu partai di Purwakarta. Tapi di luar itu saya kenapa sih ingin mengupas tuntas isi pemikiran yang ada di kepalanya ke beliau ini, bagaimana gagasan-gagasan besar beliau soal budaya, sosial, dan politik, khususnya mungkin di Purwakarta atau juga di Indonesia secara besarnya, Kang ya. Karena misalkan kan Kang Ubud ini lama juga di kementerian, Kang ya, sebagai salah satu tenaga ahli di Kementerian Desa. Jadi saya pikir sudah sangat mafhum sekali persoalan bagaimana pembangunan desa, bagaimana tipografi politik, sosial yang ada di desa di Indonesia gitu. Nah, kaitannya tadi Kang, misalkan saya senang sekali sebetulnya ingin ngobrol dengan Akang itu adalah pengen menggali gitu loh Kang. Apa sih yang melandasi kegelisahan Kang Bud ini? Ya, terima kasih, ini sebuah kesempatan yang menarik sesungguhnya. Yang pertama mungkin kita berpikir terkait dengan persoalan eksistensi kemanusiaan kita, bahwa kehadiran kita di muka bumi ini harus memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahwa ada tugas sosial dari diri bangsa Indonesia untuk menciptakan cita-cita bangsa dan negara ini pada track yang memang sudah digariskan oleh para founding fathers, pendiri bangsa, para pendiri bangsa ini. Nah, beberapa hal memang ada beban sejarah yang kita pikul terkait dengan laju perkembangan kebangsaan kita, bahwa pasca 70 tahun lebih kita merdeka ini, mau 100 tahun sebenarnya, nanti 45 itu mau 1 abad kita merdeka, kita masih berada pada titik di mana belum menuju pada kondisi tinggal landas atas pembangunan dan kemanusiaan di Indonesia. Nah, persoalan-persoalan inilah yang memerlukan urun rembuk bersama, membuat sebuah sistem sosial bersama terkait dengan negara bangsa, agar kita bisa punya komitmen yang sama untuk membawa bangsa ini pada kondisi yang memang dicita-citakan terkait dengan keadilan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi tanggung jawab seluruh warga bangsa kita. Beberapa hal yang
hari ini menjadi concern saya itu terutama terkait dengan fakta bahwa 52% penduduk Indonesia hari ini adalah anak muda. Okay. Saya teringat dengan dulu pidato yang berapi-api dari Presiden Soekarno bahwa berikan saya 10 pemuda maka saya akan mengguncang dunia. Nah, momentum itu hari ini saatnya. Tinggal bagaimana pemuda hari ini bisa mengaktualisasikan diri pada persoalan-persoalan bagaimana mereka bisa mengisi ruang terkait dengan persoalan kebangsaan yang ada hari ini. Saya melihat banyak hal, misalkan bahwa secara community building, masyarakat muda hari ini, orang muda hari ini, para pemuda hari ini, itu sudah membuat komunitasnya masing-masing. Yeah. Komunitas masing-masing. Dan mereka berusaha untuk menonjolkan eksistensi komunitas itu yang dilatar belakangi oleh beberapa latar belakang. Yang pertama persoalan hobi, yang kedua persoalan kesamaan teritori, yang ketiganya persoalan persamaan cita-cita mungkin yang hari ini ada. Ini yang menjadi salah satu hal yang menjadi concern saya terkait dengan bagaimana pemuda hari ini mereka bisa mengikuti zaman, tapi bukan hanya pada sisi mengikuti, tapi mereka memberikan kontribusi pada zamannya. Oke, jadi masanya dikontribusi. Iya, mereka memberikan kontribusi terbaik bagi zamannya, karena itu menjadi beban sejarah seperti yang saya bilang dari awal bahwa setiap generasi itu pasti memiliki beban sejarah. Nah, beban sejarah ini yang menjadi pemicu harusnya bagi kaum muda di Indonesia untuk bisa memberikan kontribusi terbaiknya. Saya melihat bahwa persoalan kapasitas dan kapabilitas anak muda di Indonesia sesungguhnya sudah sangat mumpuni untuk bisa memberikan kontribusi asalkan itu terbingkai dalam satu soliditas dan serta solidaritas yang baik. Hari ini misalkan komunitas intelektual kita itu nggak nyambung dengan komunitas gerakannya. Paham, ya. Komunitas gerakannya nggak nyambung dengan komunitas ekonominya. Komunitas ekonominya nggak nyambung dengan komunitas hobinya. Komunitas hobinya nggak nyambung dengan komunitas interest personalnya. Oke, paham. Nah, inilah hal yang harus dibangun dan dirajut. Oke, artinya kalau saya garis bawahi begini ya. Artinya bahwa pemudanya sudah pada bergerak. Ini lokus kita besar dulu kan sama Indonesia-nya. Tetapi mereka bergerak soliter gitu loh ya. Pada masing-masing aja, masing-masing ruang gitu loh. Maksud Kang Bud itu kegelisahannya itu adalah apa yang mereka sudah lakukan hanya tinggal dikonektivitaskan kan gitu loh ya. Betul nggak? Dengan semua elemen gitu ya. Jadi jangan bergerak di masing-masing gitu kan. Itu pada konteks besar Indonesianya. Nah, lantas bergeserlah kemudian di mana eksistensi Kang Bud berada sekarang. Purwakarta lah, kayak dari Purwakarta itu di mana gitu. Tapi sebelum itu ini Kang Bud. Ya, oke, thank you. Maklum, jadi teman-teman Jabar News, sahabat Jabar News, ini kita bukan sengaja, memang kita ngambil ruang ada di Daud Cafe nih Kang. Dalam outdoor di cafe seperti ini, siang hari kita, dan Daud Cafe ini adalah cafe kreatif space-nya di Purwakarta Kang. Daud Cafe, jadi diskusi-diskusi ada di sini dan salah satunya ada terima kasih dengan Kang Bud sudah mau hadir di sini. Tinggal kita menunggu minumannya. Di mana minumannya ini? Minumannya kemana ini? Bartendernya ini? Saya sepakat memang dari dulu bahwa ada community space, terutama yang cozy ya, agar bisa memberikan ruang terbuka bagi anak muda terutama. Nah, itu tadi. Konsep kita anak muda untuk bisa berekspresi baik secara
intelektual, secara gerakan, dan lain sebagainya. Nah, saya ngelihat di Purwakarta misalkan, Nah, balik ke Purwakarta gimana? ya, itu sudah banyak kemajuan secara sosial, apalagi di kalangan anak mudanya, bahwa hari ini anak muda Purwakarta sudah mulai berpikir secara jauh global dan sudah mulai berpikir terkait dengan bagaimana mengikuti perkembangan zaman ini dan mengisinya untuk sesuatu hal yang positif. Saya melihat banyak talent-talent yang cukup potensial di Purwakarta. Iya. Dari mulai talent teknologi, talent ekonomi, talent gerakan, bahkan intelektual muda juga sudah mulai bermunculan. Dan itu dibuktikan dengan semakin dinamisnya isu-isu sosial yang ada di Purwakarta sekarang. Ya, sekarang. Artinya Kang Bud sepakat nggak bahwa tadi ya, pemuda-pemuda kreatif yang punya kemampuan kompetensi di masing-masing itu baru bermunculan tuh, maksudnya baru bermunculan tuh sekarang-sekarang atau gimana? Atau memang sudah lama? Atau memang baru bermunculan sekarang gitu loh, Kang? Jadi gini, perkembangan sosial kaum muda di Purwakarta itu menemukan titik tolaknya itu pada masa 2010 ke sini. Oke. Saya melihatnya seperti itu, bahwa semakin banyak komunitas muda yang melakukan kegiatan bersama-sama, terus ngobrol bersama-sama, dan mulai berpikir terkait dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya bersama-sama. Itu 2010 ke sini. Nah, saya berharap bahwa perjalanan itu semakin memberikan warna yang dinamis. Apalagi kita tahu bahwa perjalanan perkembangan zaman hari ini itu memerlukan cara berpikir yang out of the box. Sebagai contoh, bahwa hari ini tingkat empati kaum muda itu sudah sangat tinggi sebagai spirit sosial mereka. Dibuktikan dengan apa yang terjadi di media sosial, salah satunya itu adalah bagaimana para pemuda. Mantap. Ini suplemen terbaik ini. lahir dari Purwakarta ini. Jadi teman-teman ini saya agak Kang ini, kalau kita tidak ngopi, tapi ngopi banyak di sini. Kebetulan kalau sekarang mendingan kita bersusu jahe nih. Ini minuman herbal di masa pandemi yang memang sekarang lagi tren sekali, namanya gentong gelis, Kang. Tapi nanti kita minumnya udah agak dingin ya, Kang. Lanjut, Kang. Artinya kan gini, Purwakarta ya, lokus Purwakarta. Oke, bahwa kompetensi pemuda hari ini banyak lah. Saya sendiri kemarin misalkan, Kang, ada satu pemuda, dia berusia masih di bawah 40, masih di bawah 30 bahkan. Lulusan universitas terbaik di Indonesia. Orang Purwakarta, Kang, desa di Cibatu. Kemudian bekerja di perusahaan minyak internasional di Jakarta. Tapi dia mampu menciptakan sebuah aplikasi yang keren bagi saya, aplikasi yang bisa digunakan oleh semua masyarakat Indonesia untuk bagaimana caranya berkunjung Indonesia di soal wisata. Namanya aplikasi Sampurasun. Itu betul sudah keren. Tapi alhamdulillah dia bisa difasilitasi oleh pemerintah. Ada lagi misalkan, Kang, ada anak usia 13 tahun, Kang. Kemarin juara catur online, Kejurda online dia juara, Kang. Saya kurang tahu juara keberapa, tapi dari Purwakarta. Kemudian ada lagi pemuda atau teman-teman kita lah ya, itu yang punya prestasi lain, misalkan kemarin itu ya banyak lah ya, banyak ini. Nah, tapi mereka saya lihatnya kemudian bisa menjadi dalam tanda kutip apa yang dia create, apa yang dia karya yang dia buat itu bisa kemudian menjadi ini karena juga ada dorongan dari pemerintah. Nah, Kang sepakat nggak sih bahwa kalau pemuda kemudian karyanya harus ini, atau kemudian bagaimana kontribusinya dia bisa terlihat dan lain-lain, itu harus ada peran pemerintah? Atau menurut Akang ya sudahlah, yang penting pemerintah
aware atau tidak juga, care atau tidak juga, berjalan saja gitu loh. Nah ini menurut Akang gimana gitu? Salah satu keberhasilan membangun peradaban sosial itu adalah eratnya, harmonisnya, dan sinkronnya antara pemegang kebijakan dan kekuasaan dengan masyarakatnya. Oke, paham. Jadi saling memahami dan saling memfasilitasi itu terjadi ketika ada understanding antara pemegang kebijakan dan kekuasaan dengan masyarakat dan sosial yang ada di sekelilingnya. Nah, saya melihat bahwa hari ini, perkembangan modern hari ini, mereka punya independensi yang sangat kuat kaum muda itu. Dengan fasilitas minim dari kebijakan, kekuasaan, atau pemerintah lah bahasanya, mereka sudah bisa menunjukkan eksistensinya tersendiri. Nah, yang jadi persoalan adalah bahwa seluruh potensi ini belum tersinkronisasi dengan baik dan bisa membuahkan sebuah peradaban, eksistensi peradaban baru, bahwa mereka memberikan kontribusi secara maksimal bagi kesejarahan mereka. Siapa yang bertanggung jawab untuk mensinkronkan itu, Kang? Kesadaran. 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 Jadi bukan subjek ya? Iya. Bukan subjek ya? Sadar. Tapi adjektif ya? Ya. Kesadaran gitu ya? Sadar. Karena gini, bangunan referensi ilmu pengetahuan dan wawasan serta pergaulan sosial hari ini di kita, apalagi dengan perkembangan teknologi media sosial misalkan, itu bagaikan dua sisi mata uang yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi kita bisa terhubung dengan semuanya dengan mudah, tapi di satu sisi itu juga bisa mencerabut identitas kita sebagai manusia Indonesia yang sesungguhnya. Oke, paham. Dan bahkan bisa menjadikan kita sebagai makhluk yang asosial. Tuh, kita ya. merasa hidup dalam dunia maya, betul. Dan eksis di dunia maya, betul. Tapi asosial dari sisi kehidupan nyata. Betul. Nah, inilah yang menurut saya ada kesadaran eksistensi kemanusiaan yang memang harus diwacanakan terus-menerus, bahwa kaum muda ini memiliki peran yang sangat besar bagi perubahan dan peradaban bangsa. Ya betul, bahwa kesadaran. Tetapi kan pertanyaan adalah, siapa sih yang bisa mendorong supaya orang kemudian, semua pemuda ini punya kesadaran untuk bersinkronisasi gitu loh, kan begitu. Ya. Kalau dalam teori hegemoninya si Gramsci ini kan bilang ya, kesadaran komunal itu kemudian itu harus diintervensi oleh negara gitu loh. Nah, itu dia. Saya kok ngelihat kaum muda hari ini malah cenderung apolitis. Tidak punya tujuan? Enggak, cenderung apolitis. Karena mereka sudah terdistorsi oleh beberapa pemahaman dan pemikiran, bahkan pengalaman bahwa yang namanya dunia politik itu adalah sesuatu yang kotor. Oke, dan dalam mereka konteks, harus menjauhinya. Dalam konteksnya maksud Kang Bud ini bahwa negara dalam hal ini berarti politiknya kan begitu ya. Kemauan politiknya kan berarti ke negara itu ya. Oke, lanjut. Kalau misalkan Om Rian tahu terkait anarko-sindikat itu, salah satu komunitas muda gitu. Cara berpikirnya adalah stateless. Oke, tidak bernegara. Tidak bernegara. Karena mereka punya kepercayaan diri bahwa tanpa adanya negara pun mereka bisa hidup. Eksistensi mereka bisa bertahan. Dan itu kan yang memang dibentuk, atau bukan dibentuk, dan memang itu kan ekses dari globalisasi digital kan. Jadi kan yang saya pahami ya, globalisasi digital itu kan membuat membuat hegemoni yang, bukan hegemoni ya, jadi membuat pemahaman, paradigma yang unborderless. Ya. Jadi yang tidak terbatas oleh dikotomi-dikotomi negara, betul. Bangsa gitu loh. Ya, tapi kan satu sisi itu kemudian menjadi negasi dengan pemikiran Akang tadi bahwa semua harus sinkronisasi untuk perubahan sosial yang ada di negara atau di bangsa ini. Nah, itu gimana gitu? Jadi gini, wacana terkait stateless, wacana terkait globalisasi atau globalisme, internasionalisme,
Wacana terbaru misalkan hari ini khilafah dan lain sebagainya, itu lahir dari apolitisnya masyarakat yang didukung oleh ideologisasi yang tidak lahir dari tempat eksistensi manusia itu berada. Dan saya melihat bahwa ketika itu muncul, maka itu menjadi salah satu indikasi tercerabutnya identitas kemanusiaan masyarakat Indonesia. Gitu. Mulai mengerucut nih, Mas. Saya mulai giring sudah dari pernyataan Akang udah mulai mengerucut. Tapi minum dulu lah, minum dulu. Ini jahe susu dari Gentong Gelis kan? Iya. Dicoba segar. Keren ini. Mau diminum pagi, siang, malam, keren ini. Kapanpun. Dan ini produk UMKM yang semua sumber produksinya, bahan bakunya, ini memberdayakan dari petani yang ada di Purwakarta. Jadi Bojong, Darangdan, Leren, dan Wanayasa untuk, kalau Wanayasa itu untuk, kalau nggak salah untuk jahenya, kalau nggak salah itu. Ini keren, Kang. Nah, lanjut, Kang. Dengan statement Akang, bukan statement, dengan pemikiran Akang tadi, bahwa akhirnya pemuda harus tidak apolitis. Dalam konstruksi politik, dalam konstruksi pemahaman apolitis itu adalah bahwa kebernegaraan itu kemudian cenderung dengan persoalan gerakan politik praktis. Jadi apakah pemikiran Akang itu bahwa pemuda juga harus mulai berpolitik gitu loh? Kalau dengan demikian, benar nggak, Kang? Sistem negara kita itu adalah negara demokrasi yang menganut sistem presidensial. Ada trias politika di situ. Gitu. Salah satu pintu gerbang untuk bisa ikut terlibat dalam persoalan kebijakan dan kekuasaan itu adalah partai politik. Tapi itu bukan menjadi concern saya hari ini. Yang menjadi concern saya hari ini adalah bagaimana pemuda, khususnya di Purwakarta, itu identitasnya tidak tercerabut dari identitas yang sesungguhnya. Itu bisa terjadi ketika anak-anak muda di Purwakarta bisa memahami secara holistik terkait dengan latar belakang dirinya dan apa yang sedang dihadapinya, lalu cita-cita masa depannya seperti apa di Purwakarta. Karena mengerikan dengan perkembangan teknologi yang sudah sedemikian canggih, 4.0 hari ini, yang mengandaikan bahwa skill manusia itu bisa dikalahkan oleh mesin, kita akan kehilangan ratusan juta bahkan itu lowongan kerja yang akan digantikan oleh mesin. Sedangkan manusia Indonesia atau manusia Purwakarta ini itu eksistensinya tetap ada. Lalu mereka akan bisa berekspresi melalui apa kalau misalkan kapasitas dan kapabilitasnya tidak ditingkatkan. Nah, lalu modal apa sesungguhnya yang bisa dijadikan sebagai treatment bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas itu? Saya membuat beberapa catatan. Yang pertama, bahwa secara komunalisme itu sudah terbangun sebagai bagian dari kesejarahan dan identitas masyarakat Purwakarta. Apa? Itu masyarakat Purwakarta itu guyub. Purwakarta guyub. Nggak individualis, tapi guyub, komunal. Gitu. Yang kedua, masyarakat Purwakarta itu empatis. Bahwa mereka punya kesadaran untuk bersama-sama dan membantu sesamanya. Gitu loh. Yang ketiganya, masyarakat Purwakarta itu permisif. Dalam artian siap untuk menerima apapun perkembangan ilmu, terus desain dan lain sebagainya untuk menjadi bagian dari kemanusiaan masyarakat Purwakarta. Itu kan ciri dari masyarakat Sunda, Kang. Yang 3 S itu. Silih asah guyub kan.
ya guyub itu kan berarti artinya saling banyak komunikasi, Iya. saling asah. Iya. Silih asih tadi Iya. empati. Silih asuh ya permisif tadi gitu Iya. kan. Silih asuh ya kalau punya lebih bagus monggo gitu lah, Iya. maksudnya mangga gitu kan gitu lah. Begitu kan berarti. Iya. Nah, terus dengan karakteristik masyarakat Purwakarta seperti itu dihadapkan dengan situasi pemuda hari ini yang ada di Purwakarta menurut Akang tadi, kegelisahan nanti identitas terserabut gara-gara kemudian senang dengan dunianya sendiri lah gitu ya. Ya artinya sudah soliter gitu ya. Konektivitas antara komunitas, konektivitas antara komunitas dengan pemerintah, konektivitas antara pemerintah dengan media, konektivitas antara pemerintah atau masyarakat juga atau pemudanya dengan akademisi dan lain itu masing-masing jalan-jalan sendiri gitu loh. Ya. Berarti karakter Purwakartanya seperti tadi itu, tapi kondisinya berbanding terbalik gitu loh. Iya kan? Karena tidak ada frekuensi yang bisa menyatukan potensi dan komunitas itu. Nah tadi pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab gitu loh? Kalau kesadaran oke lah. Tapi kan dalam tadi yang saya paparkan teori Gramsci, kesadaran itu harus diintervensi oleh negara kan Kak? Kalau saya melihat hari ini negara, Pemerintah daerah lah ya. pemerintah yang mempunyai salah satu Dalam konteks tugas, Purwakarta ya, Kang? tugas fasilitasi terhadap warganya, saya pikir sesungguhnya sudah melakukan yang terbaik. Oke. Dibuktikan dengan Purwakarta hari ini ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh kaum muda di Purwakarta. Kita punya tempat hall bahkan untuk kesenian, pagelaran musik. Kita Ruang punya, fasilitas lah ya. Tempat struktur. tempat olahraga yang Ada. lumayan lah. Nah, kita yang belum punya itu mungkin track untuk balap atau apa dan lain sebagainya. Ya itu yang bisa dikembangkan ke depan. Tetapi spirit untuk menyatukan potensi ini itu yang belum tersistematikakan Oke, pada paham. wilayah kebijakan gitu. Karena misalkan gini, komunitas gerakan misalkan aktivis-aktivis muda di Purwakarta itu harus terfasilitasi dengan adanya transparansi terkait dengan kebijakan negara, pemerintah daerah, lalu itu menjadi bahan diskusi mereka. Oke, artinya gini Kang. Artinya bahwa atas kegelisahan tadi, masalah tadi sosial, tadi soal pemuda di Purwakarta yang bernegasi dengan karakteristik masyarakat Purwakarta sesungguhnya, peran pemerintah menurut Akang sudah bagus. Tapi dari soal sarana, Betul. oke, prasarananya belum. Betul. Salah satunya prasarana itu adalah kebijakan. Jadi belum ada relasi gitu loh ya antara kebijakan yang pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun oleh negara untuk masyarakat terus kaum pemuda dengan kemudian didukung oleh prasarana yaitu regulasi. Emang regulasinya harus kebijakannya seperti apa ya supaya nyambung itu maksudnya gitu loh Pak? Pemerintah itu menjadi salah satu elemen struktur Regulasi apa gitu yang diperlukan? fasilitas yang terbaik yang bisa ada dalam konteks kenegaraan kita. Maka salah satunya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan sistem sosial yang itu bisa melakukan konektivitas antara satu komunitas sosial dengan komunitas yang lainnya menjadi satu kesatuan utuh untuk bisa memberikan kontribusi di Purwakarta. Contoh misalkan hari ini saya sangat senang ketika tingkat empati masyarakat Purwakarta, anak muda misalkan, hari ini berbondong-bondong dalam konteks COVID ya, mereka melakukan kerjasama dan lain sebagainya untuk memberikan bantuan. Berapa banyak kita melihat komunitas-komunitas kita di medsos dan lain sebagainya mengeluarkan, ayo kalau yang mau bantu bisa menyalurkannya lewat kita dan lain sebagainya. Apakah ada sistem fasilitasi sistemik yang dilakukan oleh pemerintah atas komunitas-komunitas yang ingin membantu masyarakat itu? Kan nggak ada. Harusnya pemerintah itu mengajak dialog dengan mereka, bahkan memberikan ruang mereka
Oke, kalau misalkan begitu berarti ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Komunitas motor misalkan, mereka juga sama ingin memberikan kontribusi. Oke, ente berarti bagian nyiapin apanya. Terus ente bagian yang nyari donaturnya, ente yang memberikannya. Tapi semuanya menjadi claiming komunitas muda. Oke. Gitu, bukan hanya claiming komunitas motor saja atau claiming komunitas apa saja atau claiming komunitas apa saja, tapi ini menjadi satu bagian kerjasama. Ini menarik kan? Nah, sistemik model begini itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah. Tuh. Ini menarik Kang. Itu aras pikir Bung Karno sekali gitu loh, orang sosialis Marhaen gitu. Mohon maaf ya Kang. Iya kan? Kan begini Kang, dalam teori sosialis dan Marhaenis, sistem sosial itu harus diintervensi oleh negara, dibentuk oleh negara. Betul, kan begitu kan? Betul. Wah ini pemikirannya ke sana gitu lah. Tapi tidak apa-apa, bagi saya tidak ada yang salah gitu ya. Kalau kemudian sistem sosial harus dibuat atau harus diintervensi oleh negara. Karena Bung Karno juga dalam pemikirannya Nasakom itu kan tiga aras pikir ya, harus tiga aras pikir untuk menciptakan sistem sosial yang harus dibentuk oleh sebuah negara, state gitu loh ya. Dan mungkin Indonesia sebetulnya Pancasila ya memang kesana walaupun Bhinneka Tunggal Ika. Ini besar lah ya, saya tuh ngomongnya ke besar. Maksudnya dalam konteks Purwakarta kan, kalau jika pemikiran seperti itu kemudian negara harus menyelenggarakan atau memfasilitasi atau bahkan mengintervensi sistem sosial di Purwakarta yang kemudian kaitannya adalah objek-objeknya untuk pemuda atau seluruh elemen. Pertanyaan saya Kang, selama taruhlah, oke, saya menilai begini Kang, pembangunan fisik Purwakarta berhasil kurang lebih 15 tahun sampai 20 tahun ke belakang Kang. Karena dulu orang taunya Purwakarta kota pensiun. Oke, pembangunan Kang, ya. Tapi sistem sosial belum terbangun, bener nggak tuh Kang? Kalau kemudian sekarang kegelisahan Akang bahwa sistem sosial ini negara harus mulai, pemerintah daerah dalam hari ini di Purwakarta harus mulai gitu loh. Artinya harus mulai membangun seperti itu gitu. Infrastruktur pembangunan udah oke, tinggal bagaimana sistem sosial memfasilitasi lah ya pemerintah itu, maksudnya mungkin kalau softnya begitulah, jangan terlalu membuat mungkin ya, memfasilitasi sistem sosial supaya kemudian konektivitas, kemudian kompetensi semua elemen terutama pemuda bisa tergali, bisa menjadi optimal dan kemudian berdaya untuk pembangunan untuk masyarakat. Seperti itu nggak maksudnya Kang? Jadi gini, saya kembali kepada beban sejarah ya. Dan kita berkaca pada sejarah-sejarah dari yang lain juga. Bahwa membangun peradaban itu tidak hanya dilihat pada persoalan pembangunan fisik atau fasilitas fisik bagi sebuah wilayah atau sebuah negara. Tapi ada hal yang terpenting, ada pembangunan manusia, pembangunan manusianya. Karena apa yang disebut dengan peradaban adalah bahwa kreativitas manusia, baik dari segi pemikiran, tingkah laku, atau pembangunan fisik, itu bersatu padu menjadi satu kesatuan utuh untuk memberikan kebaikan bagi kebersamaan kita hidup ini. Nah, hari ini kita melihat ada beban sejarah. Bagaimana misalkan negara maju, secara fisik dan teknologi dia maju, tapi manusianya tercerai-berai dan menjadi individualis. Gitu. Tapi juga ada manusia yang sangat erat kekerabatannya, komunalismenya, tapi mereka tidak memiliki teknologi, tidak memiliki pembangunan fisik yang mumpuni. Gitu loh. Nah, kita harus bisa melakukan sinkronisasi terkait dengan kesejarahan itu, bahwa manusia Indonesia sesuai dengan cita-cita Panding Pader kita, bapak-bapak bangsa kita, itu adalah manusia-manusia yang pertama tidak tercerabut identitas kebangsaannya, tapi juga bisa mewarnai dan membuat peradaban tertinggi bagi kemanusiaannya. Gitu loh. Bahkan bagi pergaulan internasional, global. Nah, tanggung jawab sejarah ini menurut saya, kalau misalkan kaum muda bisa melakukan sinkronisasi soliditas dan solidaritas itu dengan membuang
berbagai macam asumsi dan ego sektoralnya, saya pikir ini bisa terjadi. Bisa dibayangkan misalkan ketika kita melihat ada komunitas gamers online di Purwakarta, e-sport misalkan, itu di backup oleh berbagai macam komunitas yang lain. Di sini kita ada komunitas IT, terus komunitas media sosial, terus ada komunitas gerakannya, ada komunitas ekonominya. Sesuatu hal yang kecil misalkan ketika digempur bareng-bareng itu bisa menjadi kapital yang sangat besar, baik secara ekonomi ataupun secara sosial. Dan ini bisa sangat menjadi satu tolak ukur bagaimana peradaban bisa diciptakan oleh seorang anak muda. Gitu. Oke. Artinya gini Kang, pembulatan sederhana ini ya di sesi pertama ini, bahwa Purwakarta punya karakteristik silih asah, silih asuh, silih asih dengan tadi guyub, kemudian apa lagi, guyub, bersilih asah, silih asuh ya, semua silih asih, empati, kemudian saling permisif. Gitu. Tapi kondisinya masyarakat, terutama pemuda ini banyak kompetensi dan lain-lain, tapi masih soliter. Masih masing-masing bergeraknya. Nah, untuk untuk mencapai menjadi menjodohkan lah atau menjadi konektif antara kondisi yang ada menjadi kemudian sesuai dengan karakteristik Purwakarta, diperlukan sistem sosial, ya, gitu kan? Sistem sosial ini harus didorong, difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ruang publiknya secara infrastruktur udah oke, hanya tinggal persoalan kebijakan, kurang lebih seperti itu ya. Ini pembulatan sederhananya. Tapi kita tidak melulu menyalahkan pemerintah atau meminta pemerintah untuk melulu melakukan fasilitasi itu. Karena saya percaya bahwa ada komunitas-komunitas atau bahkan subjek-subjek lain yang bisa melakukan konektivitas itu. Gitu. Atau yang sekarang sih lebih senang istilah yang populernya pentahelix gitu ya. Jadi seluruh elemen ABCGM bergerak gitu loh, kurang lebih ya, akademisi, bisnismen, pengusaha, ya, community, C-nya community atau komunitas masyarakat, ya kan, G-nya government, yang punya peran menurut Akang tadi malah government punya peran yang porsinya lebih besar, presentasinya kurang lebih seperti itu. Kemudian sama media, M-nya media gitu. Pentahelix ini maksudnya lagi begitu loh gitu ya. Nah, sinergitas ABCGM ini di Purwakarta belum terbangun dengan bagus begitulah. Sepakat nggak? Sepakat Kang? Sepakat ya. Kita tutup dulu di sesi pertama. Sesi kedua akan lebih menarik lagi. Saya akan mengupas, menggali pemikiran beliau sebagai kader Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Karena saya sangat mengkhawatirkan sekali apabila kaum muda hari ini tidak memiliki titik tolak dan fondasi yang kuat. Saya cukup lama mengaji Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kami sebagai Nahdien menganggap bahwa Aswaja adalah salah satu teologi dan ideologi yang bisa membangun manusia seutuhnya sehingga menjadi apa yang kita kenal sebagai manusia terbaik.